Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitrianingsih dengan NIM 315023000094 dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam terkait pemikiran pendidikan Islam, perspektif filsuf Muslim. Perjalanan panjang pendidikan Islam yang telah tumbuh berkembang hingga saat ini tentu sangat dipengaruhi oleh pemikiran para tokoh penggeraknya. Khususnya para filsuf Muslim. Pemikiran filsuf Muslim tentang pendidikan lahir dari kebutuhan umat Islam untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban yang berlandaskan ajaran Islam. Adapun 4 tokoh filsuf Muslim yang berpengaruh yakni Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun. Setiap tokoh ini memiliki pandangan yang unik dan relevan dalam konteks pendidikan Islam. Mari kita mulai dengan biografi singkat dan pemikiran mereka. Yang pertama ada Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan tahun 450 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1058 Masehi di desa Taberen, Kota Tus. Nama Al-Ghazali ini diambil dari kata ghazal yang mempunyai arti tukang tenun. Kemudian pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua yang mendidiknya. Kemudian konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali terdiri dari tujuan pendidikan Islam, kurikulum pendidikan Islam, metode pendidikan, pendidik atau guru, kemudian peserta didik. Yang pertama ada tujuan pendidikan Islam. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam ada 3. Yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk akhlakul karimah. Yang ketiga, mengantarkan peserta didik mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Al-Ghazali, pendidikan dijadikan sarana dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan atau kesuksesan di dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua ada kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia dengan fokus utama pada pembentukan akhlak dan karakter. Pendidikan harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, mendalam, dan bertahap. Guru memiliki peran yang sangat penting sebagai teladan dalam membentuk akhlak dan pengetahuan, sementara lingkungan pendidikan juga sangat mempengaruhi perkembangan karakter siswa. Pendidikan harus menjadikan siswa sebagai individu yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga mulia dalam akhlaknya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran yang berbasis akhlak. Menurutnya, pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan akhlak yang baik. Yang kedua, pendidikan berjenjang. Al-Ghazali menyarankan adanya tahapan dalam pendidikan, mulai dari tahapan dasar, belajar tentang ibadah, hingga tahapan yang lebih tinggi, misalnya studi filsafat dan ilmu-ilmu yang lebih kompleks. Kemudian ada pendidik atau guru.
Menurut Al-Ghazali, guru harus menjadi contoh yang baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah dan akhlak. Selain itu, lingkungan pendidikan juga sangat mempengaruhi perkembangan pribadi siswa. Lingkungan yang penuh kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan akan membantu siswa berkembang dengan baik. Kemudian yang terakhir ada peserta didik atau murid. Menurut Al-Ghazali, peserta didik atau murid merupakan makhluk yang telah dibekali dengan potensi atau fitrah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu sengaja disiapkan oleh Allah sesuai dengan kejadian manusia yang tabiatnya adalah cenderung kepada tauhid. Kemudian yang kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi atau Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi lahir sekitar tahun 872 di Farab atau Kazakhstan. Ia dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles dan merupakan salah satu pemikir terpenting dalam sejarah filsafat Islam. Al-Farabi menulis banyak karya dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, politik, dan musik. Konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali terdiri dari tujuan pendidikan, metode pendidikan, kurikulum pendidikan, serta pendidik dan peserta didik. Tujuan pendidikan menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai, pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam periode dan budaya tertentu. Tujuan akhirnya membimbing individu untuk menuju kesempurnaan, sebab manusia diciptakan guna mencapai kesempurnaan. Sementara kesempurnaan tertinggi adalah kebahagiaan. Menurut Al-Farabi, manusia yang sempurna adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan serta teoritis dan menjalankannya dalam praktik keseharian. Yang kedua, metode pendidikan menurut Al-Farabi ada dua dasar metode pendidikan. Yang pertama adalah metode yang disesuaikan untuk rakyat biasa dengan langkah perspektif. Menurut Al-Farabi, metode persuasi merupakan metode membujuk pendengar dengan hal-hal yang logis dan memuaskan pikirannya tanpa mencari kepastian. Kedua, dapat dilakukan melalui pidato. Dengan metode ini, guru berpidato untuk menerangkan mata pelajaran yang diajarkannya, seperti mengajarkan teori-teori tentang kebajikan dalam masyarakat. Yang ketiga ada kurikulum menurut Al-Farabi. Klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi disusun dalam karyanya yang terkenal yaitu Ihsa al-Ulum, Matematik dan Ilmu-ilmu Alam. Arti penting klasifikasi ilmu ini adalah ingin diajarkan kepada murid-murid sebagai ilustrasi dan dari klasifikasi ilmu yang berdampak positif pada kurikulum yang dibangun. Kemudian yang keempat ada pendidik dan peserta didik. Al-Farabi menyimpulkan pendidikan yang berhasil sangat berkorelasi dengan kondisi moral yang baik. Oleh sebab itu, sebagaimana tujuan pendidikan menurut Al-Farabi adalah menjadikan manusia yang benar-benar sempurna. Maka kemungkinan beliau berharap dunia ini dipegang oleh generasi Islam yang terpelajar dan intelektual yang mana keduanya merupakan sifat dari pendidik dan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina atau biasa yang kita kenal Avicenna lahir pada tahun 980 di Afsona, dekat Bukhara, Uzbekistan. Ia adalah seorang ilmuwan, filsuf, dan dokter yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kedokteran. Karya-karyanya seperti Kitab Konfitif menjadi rujukan penting dalam dunia medis selama berabad-abad. Konsep pendidikan menurut Ibnu Sina, yang pertama ada tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, tujuan itu menentukan haluan bagi proses pendidikan. Yang kedua, tujuan itu bukan hanya menentukan haluan yang dituju, tetapi juga sekaligus memberikan rangsangan. Yang ketiga, tujuan itu adalah nilai, dan jika dipandang bernilai, dan jika diinginkan, tentulah akan mendorong pelajar mengeluarkan tenaga yang diperlukan untuk mencapainya. Jadi, pendidikan harus diserahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Yang kedua ada kurikulum pendidikan. Adapun konsep kurikulum yang ditawarkan Ibnu Sina memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum hendaklah mempertimbangkan aspek psikologis anak. Kurikulum yang diterapkan harus mampu mengembangkan potensi anak secara optimal dan harus seimbang antara jasmani, intelektual, dan akhlaknya. Kurikulum yang disusun harus berlandaskan pada ajaran dasar dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sehingga anak didik akan memiliki iman, ilmu, dan amal secara integral. Kurikulum yang ditawarkan adalah kurikulum berbasis akhlak yang diperoleh melalui pendidikan seni dan syair. Kemudian yang ketiga adalah metode pendidikan. Adapun ciri-ciri metode pendidikan menurut Ibnu Sina antara lain, pemilihan dan penerapan metode harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Metode yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak, termasuk bakat dan minatnya. Metode yang diterapkan tidak kaku, tetapi dapat berubah sesuai kondisi dan kebutuhan anak didik. Ketetapan dalam memilih dan menerapkan metode sangat menentukan keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang keempat ada pendidik atau guru. Konsep guru yang ditawarkan Ibnu Sina antara lain berkisah tentang guru yang baik. Dalam hubungan ini, Ibnu Sina mengatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak. Cakap dalam mendidik anak tahun 1332 di Tunis, Tunisia. Ia dikenal sebagai bapak sosiologi dan sejarah, serta penulis karya monumental Muqaddimah yang membahas berbagai aspek masyarakat dan sejarah. Pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun, sudut pandangnya dalam bidang pendidikan lebih banyak bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada aplikatif praktis. Dia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan tujuan fungsionalnya, bukan berdasar nilai substansinya atau sekuensi mata. Ibnu Khaldun membagi kemampuan berpikir manusia menjadi 3 tingkatan, yaitu al-aql at-tamyiz atau akal pemisah, yaitu tingkat akal terbawah karena kemampuannya hanya terbatas pada mengetahui hal-hal yang bersifat empiris indrawi. Konsep-konsep yang dihasilkan taraf berpikir tingkat ini adalah deskripsi atau penggambaran. Tujuannya adalah menghasilkan kemanfaatan bagi manusia dan menolak bahaya. Dan yang terakhir adalah al-aql at-tabi'i atau akal eksperimental, adalah kemampuan berpikir yang menghasilkan berbagai gagasan pemikiran dan berbagai etika dalam tantangan bergaulan bersama dan hal ihwal mereka. Konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang pertama ada tujuan pendidikan. Dari segi struktur kepribadiannya, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi jasmani dan rohani atau akal, nafas, dan ruh secara optimal sehingga eksistensi kemanusiaannya menjadi sempurna. Dari segi tabiatnya sebagai makhluk menjadi makhluk sosial, pendidikan Islam bertujuan untuk mendidik manusia agar mampu hidup bermasyarakat
dengan baik, sehingga dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya, ia mampu membangun masyarakat yang berperadaban maju. Kemudian yang kedua adalah kurikulum pendidikan. Salah satu inti dari kurikulum adalah adanya materi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 3 kelompok, yaitu al-ulum al-naqliyah atau pengetahuan yang bisa dimukilkan. Yang kedua, ilmu tradisional, konvensional atau al-ulum al-naqliyah al-wadiyah yang semuanya bersandar kepada informasi yang berdasarkan otoritas syariah yang diberikan. Ibnu Khaldun juga memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia mengklasifikasikan jenis ilmu kepada 2 kelompok, naqliyah dan akliyah, tetapi pada hakikatnya semua berasal dari Allah. Yang keempat ada metode pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun. Metode dalam pendidikan Islam adalah aspek yang sangat penting, sebab metode merupakan faktor penentu keberhasilan dalam usaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Ibnu Khaldun mengkritik guru atau pendidik yang tidak memahami metode mengajar dengan baik, misalnya memaksa anak untuk memforsir tenaga dan pikirannya. Maka beliau menyarankan agar tidak terlalu lama memberikan materi. Ibnu Khaldun menyarankan agar tidak menggunakan metode kekerasan, sebab bila dididik dengan kekerasan maka akan membentuk karakter yang buruk serta dipengaruhi bayang-bayang kekerasan itu sendiri. Dalam video ini kita telah memahami pemikiran pendidikan Islam perspektif 4 tokoh, yaitu Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Khaldun. Masing-masing dari 4 tokoh ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pendidikan sebagai proses yang holistik mencakup aspek moral, sosial, dan intelektual. Pemikiran mereka menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis saja, tetapi juga pada pengetahuan pembentukan karakter dan nilai-nilai pendidikan. Dengan memahami pandangan-pandangan ini, kita dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip pendidikan yang lebih baik dalam konteks pendidikan Islam kontemporer. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi referensi dalam memahami filsafat pendidikan Islam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.